Kita ada di mesin rowing, ya memang alatnya tidak umum, tapi kita bisa sebenarnya mengambil prinsipal yang sama di semua mesin rowing, ya. Rowing intinya adalah melibatkan ada dua tahap. Satu adalah tarikan dari belikat, yang kedua adalah dayung dari lengan atas. Jadi kita tidak berpikir menarik. Kebanyakan orang merasa bahwa oh ya latihan back nggak bisa bareng dengan latihan biceps. Karena apa? Iya, terjadi bicepsnya bisa pegel. Mungkin terjadi kalau misalnya melakukan tarikan, ya. Forearms-nya tidak keras di sini. Forearms-nya hanya mengeluarkan tenaga sebagai cantolan di jari-jari kita aja. Setelah ini, nah kita memiliki dua tahap tadi, ya. Yang ini tarikan belikat, seolah-olah menyisipkan belikat ke tengah, kemudian kita dayung. Nah, di RTS kami juga melihat, ya, kita juga di RA Institute yang belajar juga dengan RTS, ya, di Resistance Training Specialist, bahwa sebenarnya bagian range of motion ini 1 dan 2 mana yang lebih kuat. Nah, berbeda dengan otot dada yang kalau misalnya di dada kita merasa bahwa kontraksi memendek atau gerakan fase positif, biasa kita semakin ke atas makin kuat, ini positifnya makin ke atas makin lemah. Jadi sebenarnya kita kebalikan. Di rowings atau di gerakan latihan back manapun, bagian ujung inilah yang kita lebih kuat. Jadi kita bisa mengaplikasikan beban lebih banyak kalau kita mau misalnya latihan khusus ini. Kalau kita lakukan dua-duanya sekaligus, ini malah menjadi satu latihan postural yang bagus. Bagi orang yang suka bungkuk, banyak baca HP, duduknya membungkuk kelamaan di kantor, atau bahkan di sofa duduknya males, akhirnya membungkuk juga. Ini adalah gerakan yang bagus untuk meremedi semua masalah itu. Karena ini melatih otot-otot yang namanya rhomboids dan juga otot trapezius, terutama bagian tengah. Trapezius atas dapat nggak? Dapat, tapi nggak banyak. Lebih banyak tekanannya ada di trapezius bagian tengah dan rhomboids. Setelah fase pertama ini kita lakukan, kita bisa lanjut take over dengan fase kedua, yaitu mendayungkan siku kita. Dua belikat secara seimbang kita tarik dan kita sisipkan untuk bertemu di tengah. Kemudian kita dayungkan lengan atas kita, dayungkan siku, ya. Tarik siku. Sikunya jalan sampai belikatnya terbuka lagi. Tutup belikat, dayung siku. Sikunya dayung dulu, baru belikatnya terbuka. Tutup belikat, dayung siku. Sikunya didayung ke depan balik dan belikatnya terbuka. Nah, karena kebanyakan dari kita bisa saja kontras kemampuan fase di sini yang lebih kuat, beban yang bisa dihandle lebih besar, dan di bagian di sini beban yang bisa dihandle lebih sedikit, tidak ada salahnya untuk melatih klien kita dengan fase yang berbeda. Jadi kita bisa latih dulu di sini, setelah capek kita turunkan bebannya, baru kita lanjut di sini. Ya, itu adalah salah satu bentuk latihan back yang cukup bagus juga, ya. Dan karena mesin ini memungkinkan, kita juga bisa sekaligus membahas untuk latihan pada bukan saja latissimus, ya. Kalau latissimus dengan kepal saling menghadap, tetapi kalau kita mau menjadikan ini latihan shoulder belakang atau deltoid belakang, kita cukup membawa telapaknya menghadap ke lantai. Dengan telapak ke lantai, kita kunci belikat 2/3 bagian ini, bagian awal dari sini. Nah, 2/3 bagian awal ini adalah untuk otot deltoid belakang sangat besar, bahkan upper back juga. Jadi itu bisa menjadi salah satu alternatif. Di satu alat ini saja bisa melatih punggung, latissimus dorsi, rhomboids, trapezius tengah, ya. Kemudian kita bisa rhomboid trapezius tengah, tapi kita lebarkan siku kita menjauh dari tubuh, dan kita bayangkan gerakan siku kita adalah melengkung.
lengkungkan sehingga kepal kita dari mengerucut masuk semakin melebar, mengerucut masuk semakin melebar. Ini akan melatih otot bahu bagian belakang deltoids atau rear deltoids lebih maksimal lagi. Jadi cukup masuk akal apabila dalam hal membuat program latihan punggung kita barengin dengan latihan deltoids belakang. Kemudian latihan bahu kita barengin dengan latihan dada misalnya. Ya, latihan bahu dengan latihan dada. Bahkan bisa saja dari incline flat pelan-pelan di-incline-kan akhirnya jadi latihan dada gitu ya. Nah, itu juga menjadi satu konsiderasi untuk melatih klien menggunakan mesin ini, dan pemisahan split body parts-nya. Ya, tidak ada aturan baku apa yang mana duluan atau mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Tetapi yang lebih penting adalah melihat sisi logical dari gerakan atau movementnya dan kita jadikan satu karena kelompok ototnya sama, yaitu di bahu belakang, di rhomboids dan trapezius tengah, di latissimus, dan bahkan di teres dan otot-otot sekitar punggung lainnya, bahkan di layer-layer yang lebih dalam. Jadi ini adalah untuk rowing. Kita selanjutnya ke bagian lain lagi di lat pull down.